Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Kita kembali merenungkan Yesus bersama dengan wanita Sirofenisia. Di mana wanita Sirofenisia itu, ia memohon kepada Yesus supaya anaknya yang kerasukan setan itu segera diusir setannya. Tetapi Yesus dengan kata-kata keras mengungkapkan demikian, tidak patut engkau atau anakmu itu memberikan roti kepada anjing-anjing. Tetapi jawab wanita itu, benar Tuhan, bahkan anjing-anjing itu makan remah-remah dari roti yang dimakan oleh anak-anak gitu. Saudara-saudari yang terkasih, melihat konteks mereka ini, kita melihat latar belakang dari kedua sisi, yaitu antara Yahudi dan orang Sirofenisia. Di mana dalam lingkup Yahudi, orang Sirofenisia itu di luar kelompok, di luar dari Yahudi. Ada kelas di antara keduanya, di mana kelas yang Yahudi itu lebih dipandang lebih luhur dan yang Sirofenisia itu dikesampingkan. Maka dua hal ini, anak-anak dan anjing ini diibaratkan mereka, yaitu Yahudi untuk anak-anak dan Sirofenisia untuk anjing-anjing itu. Maka jawaban Yesus ini sungguh keras. Tetapi apa yang dimaksud oleh Yesus? Yesus ingin menguji iman ibu itu. Apa yang dialami oleh anaknya itu memang ada masalah. Anaknya dirasuki oleh setan dan ia memohonkan supaya anaknya itu kembali dipulihkan, disembuhkan. Tetapi apa yang dilihat oleh ibu itu yaitu tantangan. Apa yang dikatakan oleh Yesus tadi. Tetapi ia tidak berkecil hati. Justru imannya, justru ia menjadi teguh. Berdoa itu memerlukan suatu proses. Terkadang dalam kehidupan, dalam doa-doa kita tidak mendapatkan secara langsung apa yang kita mohonkan. Tetapi Tuhan ingin menguji bahwa ada waktunya. Apa yang kita mohonkan itu tidak langsung. Ini adalah suatu proses. Bahkan ketika kita mengalami kebahagiaan pun, ternyata kita berdoa, itu juga merupakan proses. Kebahagiaan yang kita dapatkan itu tentu melalui proses juga. Ini yang dinamakan sebuah usaha. Kita tentu ingat Santa Monica, di mana ia sebagai orang tua berdoa juga mempunyai proses. Santa Monica pun berdoa bertahun-tahun dan tidak langsung mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi ia tetap teguh sebagai orang ibu. Dia mempunyai keutamaan dalam ketekunan. Saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan gambaran seperti yang dilakukan oleh wanita Sirofenisia itu, di mana ia tetap teguh dalam imannya. Semoga kita dalam kehidupan sehari-hari juga bertekun. Apabila doa-doa kita tidak dikabulkan, Tuhan mau mendidik kita supaya kita semakin hari semakin setia, supaya kita sebagai orang yang tentu sederhana juga mempunyai keutamaan. Walaupun kita diejek atau direndahkan, ketika kita berdoa membawa kita kepada iman bahwa ejekan itu tidak sampai membuat kita
merasa bahwa kita harus meninggalkan Tuhan, tetapi kita tetap ingat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah gambaran bahwa suasana antara Yesus dan wanita Sirofenisia ini juga dialami oleh kita semua. Karena kita mempunyai masalah pastinya, tentu kita harus melihat secara lebih yakin. Kita harus pasti melihat segala permasalahan itu diungkapkan dan diharapkan nanti ada penyelesaian. Ini merupakan sebuah iman yang kita wujud nyatakan. Bermula dari hal yang sederhana, kita mencoba untuk memiliki kepekaan hati bahwa memang Tuhan itu belum saatnya untuk memberikan anugerah kepada kita, tetapi apa yang kita imani nantinya pasti akan berbuah. Karena apa yang kita mohonkan dari hal yang baik itu nantinya akan berbuah dengan baik. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari yakin dengan hal ini? Itu tergantung kita semua yang merefleksikan. Pastinya kita semua memiliki pengalaman hidup yang membuat kita semakin teguh, yang membuat kita semakin juga memiliki kepekaan hati untuk melihat bahwa masalah itu pasti nantinya akan dapat diselesaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kiranya renungan hari ini memberikan kita gambaran bagaimana kita menyikapi hidup. Semoga Tuhan memberkati. Amin.